Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamu sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'at ulaika lahum uqbad dar. Dan orang-orang yang sabar karena menghadap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang akan mendapat kesudahan yang baik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang telah membuat rancangan takmir kita selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan niat kita semua semakin hari semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pemberi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita baca untuk Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum. Setiap tahun kita diundang oleh Allah di bulan Ramadan untuk mendapatkan derajat keimanan kita itu yang paling mulia ataupun yang paling paripurna, itu adalah takwa. Yang paling paripurna itu adalah takwa. Mengapa la'allakum tattaqun itu hadirnya sebelum Syawal? Kenapa hadirnya sebelum Syawal? Mudah-mudahan kamu mendapat menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti ada usaha kita dalam Ramadan ini untuk mencapai derajat yang paling tinggi takwa. Setidak-tidaknya di bulan Ramadan ini adalah bulan menuai ibadah. Di bulan lain kita dianjurkan juga berpuasa, ada puasa yang milbi ataupun Senin Kamis, ataupun yang sanggup puasa Nabi Daud. Tapi setidak-tidaknya mengapa puasa itu mengantarkan takwa? Ada nilai-nilai yang ada dalam puasa itu. Yang pertama adalah kesabaran. Dalam puasa itu nilai kesabaran yang kita dapatkan hanya pribadi kita, bukan orang lain. Ketika proses perut kita dikosongkan, proses kita tanpa makan, tanpa minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, proses itu kita menahan. Tingginya tingkat kesabaran kita untuk menahan, itulah menjadi
benteng ataupun perisai bagi kita. Jadi tak lain kalau kita umpamanya kalau sholat belum umpamanya mencegah perbuatan keji dan munkar, tapi kalau puasa itu mampu dia. Kalau puasa mampu dia untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau sholat belum juga. Jadi oleh sebab itu selama bulan suci Ramadan ini kita digembleng, dimasukkan kita semacam dalam pengaruhnya ataupun kita pelumpang-pelumpangnya. Nah, kayak apa kualitas kita dalam berpuasa itu? Tentu menahan. Nah, nilai menahan inilah yang ada dalam puasa, sehingga nanti apapun rintangan dalam kehidupan ini, kita tidak akan tergoda dan tidak akan menurunkan hawa nafsu. Karena kita sudah terbiasa. Makanya Syawal itu diartikan nanti kita sebagai hamba-hamba Allah seperti bayi yang baru lahir, tidak ada dosa. Itulah janji Allah ketika kita melaksanakan itu semuanya. Lalu yang kedua, nilai yang terkandung dalam puasa itu untuk menuju takwa yang betul-betul tinggi peringkatnya, yakni taat. Taat ini tidak bisa dibuat-buat, dan ini lahir dari spiritual. Semakin dekat kita dengan Yang Maha Kuasa, dengan kondisi fisik kita serba terbatas, kita punya uang banyak tapi tidak bisa belanja, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa ngopi. Di bulan suci Ramadan ini ditahan oleh Allah. Nah, ini sebenarnya kita hanya mengharapkan ketaatan kepada Allah. Orang tidak bisa nampak tapi kita taat, kita patuh. Nah, itu juga indikasi yang diinginkan oleh Allah, bahwa kualitas nilai yang ada dalam puasa itu adalah untuk membentuk jiwa taat tunduk sama Yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita umpamanya ada puasa itu menjadi perisai, ada dia sabar, kemudian ada dia yang kedua adalah taat. Yang ketiga ini adalah rutin, yang ketiga adalah meningkatkan spiritual kita, perjalanan rohani kita digiring oleh Allah di bulan suci Ramadan ini. Waktu kita santap sahur sudah ditentukan, waktu berbuka juga sudah ditentukan, waktu kita tarawih juga ditentukan, nak qiyamul lail kita juga ditentukan, kapan mau doa-doa mustajab yang ingin kita panjatkan kepada Allah juga ditentukan. Nah, oleh sebab itu ruhani inilah yang kita perbanyak dalam bulan suci Ramadan. Jadi ada kaitannya ketika kondisi fisik kita lemah, kita akan dekat dengan Allah. Ketika kita kondisi fisik lemah, cobalah kalau kita tidak berpunya, kita serba kekurangan, itu pasti kita loyo, kita pasti nggak ada bersemangat. Tetapi coba kita mapan, pasti kita memiliki kekuatan. Itu dari segi fisik. Tetapi Allah merancang hambanya untuk dimiskinkan di bulan suci Ramadan. Miskin
merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak berkecukupan. Di sanalah lahirnya empati itu. Di sanalah lahirnya simpati itu. Di sanalah lahirnya rasa hibah itu. Tapi kalau kita umpamanya kuat, banyak uang, banyak apa, pokoknya kita, itu jelas itu tidak datang empati kita. Makanya sering disampaikan oleh para juru dai kepada kita, puasa itu adalah perisai. Mumpung kita di hari ketiga ya, Sabtu, Ahad, Senin, masih ada lagi umpamanya lebih kurang 26 hari lagi. Dan ini kualitas kita itu dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Orang-orang yang sabar itu hanya mengharapkan keridhaan Allah. Sering kita di bulan Sya'ban itu atau di bulan Rajab, ketika kita bayangkan Ramadan itu hanya bayangannya perubahan kosong lagi. Padahal tidak kita pernahnya yang jarang kita bayangkan bahwasanya Ramadan itu adalah bulan yang disuguhkan oleh Allah untuk menghapuskan dosa kita setidak-tidaknya 1 tahun yang telah lalu. Nah, inilah sebenarnya yang dijanjikan oleh Allah. Ketika kita meningkatkan rasa kesabaran melalui puasa, tentu kita mengharapkan keridhaan-Nya. Ridho Allah, ridho kita berpuasa itu. Lalu yang kedua dalam ayat tersebut, setelah Allah ridho, setelah kita juga mengharapkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dihimbau untuk melaksanakan sholat. Berbarengan dia puasa, kemudian sholat. Kita lihat dihitung-hitung oleh Ustadz hampir tidak kurang kalau kita dalam bulan suci Ramadan 50 rakaat, termasuk sholatnya duha, qobliyah, ba'diyah, minimal belum tasbih lagi, belum taubat lagi. Itu kita lakukan, belum lagi di sholat malam tarawih. Nah, oleh sebab itu Allah menggandengkan itu. Nyatanya indikator orang-orang yang sabar itu dia hanya mengharapkan keridhaan Allah. Yang kedua dia melaksanakan sholat. Yang ketiga dia empati. Empati itu memikirkan orang lain, menginfakkan sebagian hartanya, rezekinya, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Nah, oleh sebab itu, apa yang dijanjikan oleh Allah dari 3 tadi, yang pertama sabar, ya, yang pertama adalah ridho, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah menginfakkan rezekinya. Dan orang-orang ini termasuk orang yang akan mendapat tempat yang baik di akhir hayatnya. Ubadar itu di akhir hayatnya, di akhir meninggalnya. Nah, oleh sebab itu, kenapa saya hubungkan dengan Syawal? Makanya takwa itu kita sudah dapat paripurna titelnya kalau kita lakukan. Dan di akhir nanti, di akhir Syawal itu kita kayak bayi yang mau lahir tanpa ada dosa. Terakhir, melalui mimbar ini juga kita sampai kepada kita. Pesan Pak Menteri Agama itu satu saja. Semakin dekat umatnya dengan ajaran agamanya, akan semakin rukun. Rukun itu tidak ada semakin rukun dalam
ibadah sosial, kesolehan sosial, akan tetapi rukun tentram hatinya. Jadi safari spiritualnya itu hidup kemana pergi. Kalau seseorang hidup spiritualnya, saya yakin sifat mengalahnya lebih tinggi, berkerelaannya semakin mantap. Tapi kalau orang spiritualnya enggak dikemas dengan itu, dan ya saya yakin dan percaya ini tidak akan membuahkan kepada kita. Mumpung kita di bulan Ramadan ini masih sama-sama kita melaksanakan ibadah Ramadan kita, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi iktibar, terutama bagi saya menyampaikan setidak-tidaknya. Kalau judul tema yang tanya Pak Gana tadi, puasa adalah perisai bagi setiap individu. Perisai itu adalah benteng kehidupan. Kalau kita ingin kuat, sering-seringlah berpuasa. Apapun bentuknya. Kuat apa? Kuat spiritual. Tapi kalau kita ingin lemah, jangan jarang berpuasa. Karena begini, kalau bentengnya itu spiritual kuat, jasmani itu mengikut aja kuat lagi. Itu pasti. Demikian, mohon bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.